Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, perkenalkan nama saya Fitria Ajijah. Saya guru di SMPN 3 Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun ajaran 2023-2024, banyak sekolah sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka, kategori mandiri belajar dan mandiri berubah. Pada implementasi kurikulum merdeka, terdapat perubahan struktur kurikulum, yaitu menjadi dua kegiatan utama. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler, dan yang kedua, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu, kolaborasi dari mata pelajaran dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dalam menyusun persiapan modul proyek profil pelajar Pancasila, satuan pendidikan harus mengidentifikasi dan memetakan kondisi serta kebutuhan peserta didik, kemudian menentukan perancangan modul berdasarkan tahap kesiapan satuan pendidikan, bisa mengadaptasi atau memodifikasi dari modul yang sudah tersedia maupun merancang modul secara mandiri. Dalam merancang modul, guru harus memperhatikan prinsip dalam kegiatan P5, yaitu bersifat holistik, kontekstual, berpusat kepada peserta didik, dan eksploratif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video contoh praktek baik implementasi kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMPN 3 Pandih Batu dengan tema kearifan lokal dan topik eksplorasi empon-empon. SMPN Negeri 3 Pandih Batu terletak di Desa Kanton Dalam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Latar belakang peserta didik di sekolah kami cukup bervariasi, sehingga pelaksanaan program P5 perlu memperhatikan kondisi peserta didik dan bisa untuk mewadahi semua latar belakang tersebut. Tim fasilitator proyek P5 melakukan identifikasi terhadap kesiapan peserta, kemudian merefleksikan kondisi satuan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menentukan kesiapan sekolah untuk melaksanakan P5. Pada SMP 3 Pandih Batu, kategori sekolah kami berada pada tahap awal dalam kategori kesiapan melaksanakan program P5. Kami memilih eksplorasi empon-empon karena menurut kami penggunaan empon-empon cukup mudah ditemukan di lingkungan kami, serta cukup mewakili kearifan lokal yang ada di sekolah kami yang terdiri dari beragam macam suku, karena meskipun terletak di Kalimantan Tengah, suku yang ada di SMPN 3 Pandih Batu cukup bervariasi. Berikut dimanfaatkan oleh berbagai macam empon-empon, berbagai macam suku di masyarakat. Dan jadwal pelaksanaan P5 di sekolah kami dilaksanakan pada hari Kamis 4 jam pelajaran dan Jumat 5 jam pelajaran pada setiap minggunya. Dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai melalui kegiatan P5 eksplorasi empon-empon ini adalah berkebinekaan global, kreatif, dan berpikir kritis. Berkebinekaan global di mana anak-anak saling menghargai kebudayaan masing-masing, bagaimana dalam menerapkan eksplorasi empon-empon, berpikir kreatif untuk membuat produk, serta berpikir kritis dalam menganalisis informasi. Nah, hal ini kami lakukan dengan kolaborasi beberapa mata pelajaran, bukan hanya sains, tapi juga matematika, bahasa Indonesia, serta juga ada TIK. Namun, pendekatannya kita menggunakan keterampilan sains, yaitu ada kegiatan mengamati, menanya, merencanakan, memproses informasi, dan mengevaluasi serta mengkomunikasikan. Tahap pertama, mengamati. Pada tahap ini, anak-anak menggunakan seluruh indera untuk mengamati empon-empon dan berbagai jenis empon-empon secara karakteristiknya, serta manfaatnya, dan juga fungsi-fungsi atau kegunaannya dalam masyarakat. Mereka melakukan eksplorasi secara berkelompok
langsung dengan memegang dan juga melalui berselancar di dunia maya atau melalui Google untuk mengumpulkan informasi terkait jenis empon-empon, manfaat empon-empon, dan juga produk apa yang bisa dibuat dari empon-empon yang kemudian mereka tuangkan dalam bentuk karya mind map seperti ini. Adapun pada tahap menanya, anak-anak menanyakan atau mewawancarai kepada wawancara dilakukan kepada orang tua atau warga sekitar mereka untuk menanyakan terkait empon-empon. Pertanyaan disusun dengan 5W plus 1H yang merupakan prinsip penerapan dari pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana membuat pertanyaan dengan baik dan melakukan wawancara. Tahap selanjutnya adalah merencanakan proyek. Pada tahapan ini, guru membantu mengarahkan anak-anak untuk merencanakan membuat proyek sesuai dengan tema P5. Karena anak-anak masih menyesuaikan dengan pembelajaran berbasis proyek, maka guru memberikan arahan terhadap produk yang dibuat untuk menggunakan empon-empon. Namun, anak-anak boleh memilih produk apa yang mau mereka buat, apakah dari jahe, kencur, kunyit, dan sebagainya. Dan diolah apa juga mereka bebas untuk membuat. Pada minggu berikutnya adalah anak-anak memproses informasi. Berdasarkan informasi yang sudah mereka cari terkait eksplorasi empon-empon dan pengolahannya, maka mereka membuat produk olahan dari empon-empon yang dipraktekkan di rumah dengan bantuan orang tua. Karena proyek P5 ini merupakan proyek yang diharapkan meningkatkan perhatian orang tua terhadap proses belajar anak, sehingga dapat terjalin kolaborasi yang lebih kuat antara sekolah dan orang tua. Pada tahap selanjutnya, anak-anak akan mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil dari proses pembuatan produk empon-empon yang telah mereka olah. Mereka menyajikan data mulai dari manfaat produk tersebut, cara pembuatannya, hingga hasil. Pada kesempatan kali ini, produk-produk yang mereka buat juga dicicipi oleh fasilitator maupun oleh sesama temannya, dan terbuka juga bagaimana adanya diskusi antara temannya yang menanyakan tentang produk empon-empon tersebut, serta saling memberikan masukan terkait produk yang dibuat, koreksi rasa, dan juga pengalaman yang saling dibagikan satu sama lain terhadap produk yang dibuat. Ada berbagai macam produk yang dibuat, bukan hanya dari jenis minuman, tetapi mereka juga kreatif membuat jenis-jenis makanan, karena pemahaman mereka, empon-empon juga digunakan sebagai bahan dapur dan bumbu dapur. Hal ini tentunya meningkatkan kemampuan mereka untuk menyajikan presentasi. Kegiatan P5 ini juga membantu anak untuk merefleksikan kegiatan P5 ini dari sudut pandang orang tua, sehingga ditanyakan bagaimana pendapat orang tua setelah anak-anak menjalani program P5 ini. Kegiatan P5 pengolahan empon-empon yang dilakukan anak-anak. Anak-anak semangat mengolah empon. Anak-anak juga melakukan penanaman empon-empon sebagai bagian dampak dari P5 ini. Karena dengan mereka menanam empon-empon, kegiatan P5 ini kita lakukan untuk berkesinambungan, sehingga nanti hasil panen dari empon-empon ini bisa digunakan untuk kewirausahaan, karena mereka juga tadi sudah belajar bagaimana cara membuat empon-empon, sudah diberikan koreksi rasa, dan juga mendapatkan masukan baik itu dari sesama, teman, guru, dan juga orang tua. Diharapkan untuk kegiatan P5 selanjutnya akan lebih baik.